Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum sebagai gantinya, yang Allah menyintai kaum itu dan mereka pun menyintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya. Surat Al-Maidah ayat 54 ini terkandung di dalamnya berita tantangan-tantangan yang akan terjadi, yaitu akan terjadi nanti kemurtatan sebagai orang-orang mukmin. Mereka akan keluar dari Islam dengan terang-terangan. Namun keluarnya mereka dari Islam tidaklah akan membahayakan orang-orang mukmin. Akan tetapi sebaliknya yang akan terjadi, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menggantikan dengan orang-orang yang lebih kuat imannya dan lebih baik amal perbuatannya sebagai pengganti mereka yang murtad itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia menceritakan bahwa setelah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Maidah surat 54, diketahui bahwa akan terjadinya beberapa kelompok manusia akan menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Peristiwa itu benar-benar terjadi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berpulang ke rahmatullah. Maka pada waktu itu murtadlah sebagian orang-orang Islam, kecuali dari 3 tempat, yaitu penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan penduduk Bahrain. Mereka mengatakan nusolli wala nuzakki, yang artinya kami akan tetap melakukan sholat, akan tetapi kami tidak akan lagi mengeluarkan zakat. Demi Allah, harta kami jangan dirampas, kekayaan kami jangan diambil. Maka ketika itu khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpaksa mengambil tindakan tegas. Kemudian orang-orang murtad itu diperangi, sehingga di antara mereka ada yang mati, ada yang terbakar, dan ada lagi yang ditangkap, sehingga akhirnya mereka kembali bersedia membayar zakat. Maka menurut riwayat di atas, tak ragu lagi yang dimaksud dengan kaum yang Allah Azza wa Jalla menyintai mereka dan mereka pun menyintainya. Mereka adalah Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya yang ikut memerangi orang-orang yang murtad itu. Sejarah melaporkan bahwa di masa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih hidup, telah terjadi 3 kali peristiwa orang-orang murtad, yaitu golongan pertama dari golongan Bani Mudlij
di bawah pemimpin Dzulqarnain, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, seorang tukang tenun. Dia mengaku sebagai nabi di Yaman. Akhirnya ia dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami. Yang nomor 2, golongan dari Bani Hanifah, yaitu kaum Musailamah Al-Kadzab. Ia mengaku dirinya sebagai nabi. Pernah ia mengirim surat kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengajak beliau membagi 2 kekuasaan di negeri Arab. Maksudnya ia memerintah separuh negeri dan Nabi memerintah yang separuh lagi. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membalas suratnya dari Musailamah Al-Kadzab dengan menegaskan bahwa bumi ini adalah kepunyaan Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan mempusakakan bumi ini kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan kemenangan terakhir akan berada pada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang akhirnya Musailamah Al-Kadzab diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ia mati dibunuh oleh Wahsy yang dulu pernah membunuh paman Nabi yang namanya Hamzah pada perang Uhud. Di situ Wahsy berkomentar, berbicara kepada semua orang-orang, "Aku telah membunuh orang yang terbaik, yaitu Hamzah di masa jahiliyah aku. Dan sekarang orang yang paling jahat dan paling murtad, yaitu Musailamah Al-Kadzab, di waktu aku telah memeluk agama Islam, sudah saya bunuh." Golongan yang ketiga dari golongan yang murtad, yaitu dari Bani As'ad. Pemimpinnya bernama Tulaihah bin Khuwailid. Dia juga mengaku dirinya menjadi nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga memerangi mereka dengan memerintahkan Khalid bin Walid untuk membunuhnya. Dia mundur, kemudian lari ke negeri Syam, dan akhirnya dia kembali menjadi seorang muslim yang baik. Inilah tentang kemurtatan yang terjadi pada masa-masa kekhalifahan Abu Bakar. Mudah-mudahan kemurtatan yang ada sekarang tidak terjadi lagi. Tapi pun andai pun terjadi, pasti di balik kemurtatan itu akan menjadi banyak orang yang bermuslimat. Wallahu a'lam bishawab.